Penguasa Istana Naga Langit bab 251. Ling Zhenchuan tercengang mendengar ini, dan ketika dia mengambil kontrak dari tempat tidur, Ling Zhenchuan tercengang. Kontrak itu benar-benar memiliki tanda tangan dan stempelnya. Jika Chen Ping tidak datang, dan kontraknya telah dilaksanakan, dia akan menjadi orang berdosa di seluruh kota, dan mungkin ditangkap. Keringat dingin mengalir di dahi Ling Zhenchuan saat dia buru-buru merobek kontraknya. Dia terengah-engah, jantung Ling Zhenchuan berdebar kencang. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengubah persepsinya. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Anda dengan baik hati mengingatkan saya pada siang hari, dan saya bahkan memperlakukan Anda seperti itu. Saya benar-benar malu, Ling Zhenchuan berkata sambil mengikuti Chen Ping dengan wajah penuh rasa malu. Wali kota Ling, tidak perlu bersikap sopan. Ini semua hanya untuk kepentingan masyarakat Hong Cheng. Chen Ping tersenyum ringan. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Chen masih begitu muda. Namun hatinya adalah untuk kesejahteraan semua orang. Tuan Chen benar-benar bukan manusia biasa, dibandingkan dengan putra saya yang tidak dapat disangkal. Hei, berbicara tentang putranya, Ling Zhenchuan menghela nafas. Wali kota Ling tidak perlu terlalu khawatir. Orang selalu berubah. Chen Ping berbicara kepada Ling Zhenchuan dengan cara yang persuasif sebelum bertanya. Bagaimana dengan ketiga orang ini? Ling Zhenchuan memandang kedua pengusaha Hong Kong dan Grandmaster Bai, dan alisnya berkerut. Meskipun ketiga orang itu bersekongkol untuk mencoba mengendalikannya dan mendapatkan keuntungan dari Hong Cheng, pihak lain, bagaimanapun juga, berstatus orang asing di Hong Kong. Dan bahkan jika mereka dikejar, mereka hanya akan diusir dan tidak akan dihukum. Wali kota Ling, serahkan ketiga orang itu kepadaku untuk dibuang, kamu kembali beristirahat. Jangan keluar pada malam hari untuk saat ini, jiwa ketuhananmu rusak, sesuatu dapat dengan mudah terjadi. Chen Ping bisa melihat dilema Ling Zhenchuan, jadi dia angkat bicara. Kali ini, Ling Zhenchuan tidak mengatakan bahwa Chen Ping curiga dan percaya, pemandangan yang baru saja terjadi di depannya masih menghantuinya. Saya tahu, maka saya akan berterima kasih kepada Tuan Chen. Ketika saya punya waktu, saya secara pribadi akan datang ke rumah Anda untuk mengucapkan terima kasih. Ling Zhenchuan selesai berbicara dan buru-buru pergi, sepertinya dia ketakutan setengah mati. Tuan Chen, bagaimana dengan ketiga orang ini? Buang langsung ke sungai dan berikan ke ikan kan? Lin Tianhu bertanya pada Chen Ping setelah Ling Zhenchuan pergi. Saat mereka mendengar bahwa mereka akan diumpankan ke ikan, ketiga pria itu ketakutan. Grid Daxian, saya mohon Grid Daxian untuk menyelamatkan nyawa saya memiliki 50 juta di sini. Saya bersedia memberikan penghormatan kepada Grid Daxian, selama Grid Daxian dapat membiarkan saya kembali. Kata Tuan Bai dengan tubuh gemetar. Begitu Chen Ping mendengar ini, matanya berbinar. Karena ketiga orang ini memiliki status khusus dan tidak dapat dibunuh, wajar saja jika mereka memberikan sejumlah uang. Sekarang Chen Ping benar-benar membutuhkan uang. Mengingat tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, berikan 50 juta itu dan pergilah. Kata Chen Ping dengan wajah dingin. Ketika Tuan Bai mendengar ini, dia sangat gembira. Tidak masalah jika uang itu dibelanjakan, selama dia bisa hidup, dia bisa mendapatkannya lagi jika uang itu hilang. Setelah buru-buru mentransfer uang ke Chen Ping, dia bangkit dan lari. Dua pengusaha Hong Kong yang tersisa buru-buru berkata, seolah-olah mereka telah mendapatkan bantuan, kami akan membayar juga, kami akan membayar juga. Kalian berdua adalah dalangnya.
Jadi masing-masing 100 juta sebelum kalian bisa dibebaskan. Chen Ping memandangi dua pengusaha Hong Kong yang tidak terlihat seperti ahli uang yang miskin, jadi dia angkat bicara. Begitu mereka mendengar bahwa mereka dapat dilepaskan dengan uang 100 juta. Mata kedua pengusaha Hong Kong itu berbinar dan mereka berjuang untuk mentransfer uang tersebut kepada Chen Ping dan kemudian melarikan diri. Melihat kedua pria itu memberikan uang begitu saja, rasa penyesalan yang kuat tiba-tiba muncul di hati Chen Ping. Lin Tianhu, menurutmu apakah yang aku inginkan terlalu sedikit? Kedua orang ini bisa memberiku lebih banyak dengan tanpa susah payah. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, seharusnya terlalu sedikit. Saya pernah mendengar bahwa aset para pebisnis Hong Kong ini semuanya dimulai dari 100 miliar, sialan. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Chen Ping meledak dengan mulut kotor. Tapi keadaan sudah seperti ini, Chen Ping tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Mengambil lebih dari 200 juta secara cuma-cuma bukanlah hal yang buruk, ketika uangnya hampir habis. Chen Ping berencana melakukan perjalanan ke ibu kota narkoba. Penguasa Istana Naga Langit bab 252 sampai bab 253. Nak, kamu terus membuat masalah sepanjang hari, ini akan membuat ayahmu marah. Kali ini patah pergelangan tanganmu itu masih ringan. Jika kamu terus membuat masalah, mungkin suatu saat kamu akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Wang Hui berkata sambil memandang Ling Feng dengan kebencian dan jijik. Beri makan ikannya. Beri makan ikannya saja. Keluar, aku mau tidur. Ling Feng mulai mengusir Wang Hui keluar. Ayahmu berkata jangan biarkan kamu membalas dendam pada Chen Ping itu. Atau dia akan mematahkan kakimu. Wang Hui membentak Ling Feng. Begitu Ling Feng mendengar ini, dia menjadi cemas. Biarkan dia mematahkannya, jangankan mematahkan kakiku, bunuh saja aku. Aku juga lega, Ling Feng berteriak pada Wang Hui, yang takut Ling Zhenchuan akan mendengarnya, dan buru-buru pergi, menutup pintu dengan rapat. Chen Ping, aku akan membuatmu terlihat tidak baik. Wang Hui berjalan kembali, dan Ling Feng mengertakkan gigi. Di villa puncak Bukit Pan Long Bay, jamu yang dikirim Lin Tianhu kepada seseorang untuk dibeli telah dikirimkan. Chen Ping melihat kantong jamu, kepalanya agak besar, sepertinya dia tidak akan bisa tidur malam ini. Dia harus memperbaikinya sepanjang malam. Untungnya baik Tang Honying maupun Chen Baoguo tidak ada di rumah. Sejak Tang Honying dapat melihat sesuatu dengan matanya, dia tidak tinggal di rumah. Dia bepergian, melihat pemandangan yang indah dan menyaksikan perubahan di Hongcheng. Lagi pula, dia tidak bisa melihat apapun selama bertahun-tahun, dan sekarang dia tiba-tiba bisa melihat. Tang Honying ingin melihat semuanya. Setelah memasukkan ramuan ke dalam kamar tidur dan mengunci pintu, Chen Ping mulai meramu alkimia dan menyempurnakan pil pengembalian kecil. Setelah bekerja sepanjang malam, semua ramuan telah habis dan Chen Ping telah menghasilkan total 20 xiao yang dan, tetapi malam itu juga telah melelahkan Chen Ping. Dan ketika fajar menyingsing, Chen Ping tertidur. Chen Ping belum mencapai tahap pembersihan, jadi dia belum bisa tanpa makan, minum, atau tidur. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur. Tapi Chen Ping terbangun oleh suara keras. Melihat matahari di luar, seharusnya sudah hampir tengah hari, Chen Ping bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya. Hanya untuk menemukan bahwa ada banyak orang di dalam aula, dan beberapa anak berlarian sambil bermain-main, membuat keseluruhan ruang berantakan. Chen Ping ada di rumah. Berbeda jika kamu tinggal di rumah besar, kamu bahkan tidak lagi melihat kerabat malang ini. Seorang wanita parubaya berpakaian sopan memandang Chen Ping dan berkata dengan nada sinis. Bibi kedua, kapan kamu datang?
Chen Ping tampak sedikit terkejut melihat wanita parubaya itu. Kami datang lama sekali. Aku tidak menyangka kamu tidur di dalam kamarmu. Kamu bahkan tidak tahu untuk menyambut kami. Bibi kedua Chen Ping memutar matanya dan langsung duduk di sofa di samping. Chen Ping tidak memperhatikannya, tapi menatap Tang Honying dengan wajah bertanya-tanya. Tang Honying menarik Chen Ping ke samping dan berkata dengan sedikit malu, "Saya menelepon mereka, saya hanya ingin mereka melihat bahwa keluarga kami sekarang tinggal di rumah besar. Tapi saya tidak menyangka begitu banyak orang yang datang dan mengacaukan rumah. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada Yuki? Ada orang lain di sini?" Tang Honying selalu mengira bahwa rumah besar ini dipinjamkan kepada Chen Ping oleh Su Yuki, sehingga mereka dapat meminjamnya tanpa mengetahui bahwa rumah itu diberikan kepada Chen Ping. "Bu, tidak apa-apa, biarkan mereka melihat-lihat. Mintalah seseorang untuk membersihkannya jika sudah berantakan." Ketika Chen Ping mendengar itu, dia buru-buru berkata kepada Tang Honying untuk menghiburnya. "Sepertinya mereka tidak akan pulang pada siang hari, mereka pasti ingin makan, silakan pesan restoran, jangan terlalu mahal," kata Tang Honying, mengeluarkan segenggam uang dari sakunya dan menyodorkannya ke Chen Ping. "Bu, aku punya uang, ibu tidak perlu khawatir." Chen Ping tidak menerimanya. "Anda baru saja masuk dunia kerja. Dapat uang dari mana? Lagi pula, kamu tidak bisa menghabiskan uang orang lain sepanjang hari. Pria bertubuh besar tidak bisa selalu menghabiskan uang wanita." Tang Honying memberikan uang itu ke Chen Ping dan pergi. Melihat segenggam uang baru dan lama di tangannya, Chen Ping tersenyum pahit, memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan keluar. Penguasa Istana Naga Langit Bab 254. Chen Ping menelepon Lin Tianhu dan memintanya untuk datang dan menjemputnya. Tepat pada waktunya untuk memberinya pil pengembalian kecil yang telah dia sempurnakan, dan kemudian memesan meja acak di restoran Tian Yuan. Lin Tianhu tiba dengan sangat cepat dan menerima Chen Ping langsung ke restoran Tian Yuan, di mana di kantor Lin Tianhu, Chen Ping menyerahkan kepadanya 20 pil pengembalian kecil. "Totalnya ada 20 pil, harga jamu yang kamu bayarkan adalah harga pokoknya. Berapa tepatnya harga jualnya dan bagaimana cara menjualnya, aku tidak peduli, kamu jalankan hal ini. Jika jawabannya adalah bagus, kami meningkatkan pemurniannya." Chen Ping mengikuti Lin Tianhu dan berkata, "Mengerti." Lin Tianhu meminum pil pengembalian kecil dan berkata, "Tuan Balai, saya telah menyiapkan balai kekaisaran terbaik di sini untuk Anda, itu pasti akan membuat Anda 2 kali lebih baik." Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu baik, hanya kamar pribadi biasa, mulai sekarang, kamu harus menabung dan membelanjakan. Ada banyak tempat di mana kamu membutuhkan uang." "Baik." Lin Tianhu menganggukkan kepalanya berulang kali. Chen Ping tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga paman keduanya. Dia bahkan mengatakan dia sedikit jijik. Di masa lalu, keluarga Chen Ping semuanya berada di pedesaan. Tetapi kemudian, seiring dengan perlahan-lahan promosi posisi Chen Baoguo, keluarga Chen Ping juga pindah dari pedesaan ke kota, dan sejak saat itu, keluarga paman kedua Chen Ping akan datang ke kota untuk mencari Chen Baoguo ketika mereka membutuhkan sesuatu. Kemudian, Chen Baoguo membantu dengan mengatur agar paman kedua Chen Ping pindah ke kota, dan bahkan mencarikan pekerjaan untuk bibi kedua Chen Ping. Tetapi saat paman kedua Chen Ping dipromosikan, dia mulai meremehkan keluarga Chen Ping. Setelah Chen Ping dipenjara, Chen Baoguo kehilangan pekerjaannya, dan keluarga paman kedua Chen Ping semakin membenci mereka. Bahkan tidak mengunjungi mereka sekalipun, bahkan tidak peduli pada mereka.
Tang Honying memberitahu keluarga paman kedua Chen Ping bahwa dia tinggal di sebuah rumah besar. Tetapi dia juga ingin pamer, sehingga keluarga paman kedua Chen Ping akan terkesan. Siang harinya, orang tua Chen Ping dan keluarga paman keduanya semuanya tiba. Ketika Chen Ping membawa mereka ke kamar pribadi, bibi kedua Chen Ping segera angkat mulut dan berkata, "Kamu tinggal di rumah bergengsi, dan kamu membawa kami ke kamar pribadi untuk makan siang? Anda benar-benar memperlakukan kerabat miskin seperti saudara. Bu, kenapa kamu lupa? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa rumah itu adalah pinjaman, bukan milik mereka?" Sepupu Chen Ping menatap Chen Ping dan berkata, "Terkikik, aku benar-benar lupa, ini pinjaman." Bibi kedua Chen Ping terkikik. Segera, semua orang sudah duduk. Hanya menyisakan bagian paling ujung ruangan untuk keluarga Chen Ping yang beranggotakan 3 orang. Dan di kursi utama itu, paman kedua Chen Ping, Chen Baoqiang. Duduk di sana dengan ekspresi lembut di wajahnya, matanya sedikit menyipit dengan tatapan menantang. Sekarang Chen Baoqiang ini duduk di posisi direktur kantor biro tertentu. Ada banyak orang yang menyanjungnya, jadi dia mengembangkan tampilan penghinaan terhadap segalanya. Di sisi kiri Chen Baoqiang adalah bibi kedua Chen Ping, Li Suzhen, berhiaskan permata. Bibirnya dicat seolah-olah dia baru saja memakan bangkai tikus, dan riasan tebalnya sangat jelek. Di sebelah Li Suzhen adalah putra mereka, Chen Zi, yang hanya beberapa bulan lebih muda dari Chen Ping, dan ketika kakek mereka menamai mereka, dia memberi mereka nama horizontal dan vertikal. Sehingga salah satu dari mereka diberi nama Chen Ping dan yang lainnya bernama Chen Zi. Tapi Chen Zi ini tidak berpendidikan dan masih belum menikah. Sedangkan Chen Ping pasti sudah lama menikah jika dia tidak dipenjara. Di sisi kanan Chen Baoqiang adalah seorang pemuda berjas, penuh arogansi. Pria ini adalah suami sepupu Chen Ping, Li Lei. Ayah Li Lei ini adalah direktur sebuah biro, bos tertinggi Chen Baoqiang. Tepat di sebelah Li Lei adalah sepupu Chen Ping, Chen Jiayao, mengenakan berbagai merek desainer. Dengan kuku panjang dan penampilan seperti istri berbadan besar. "Chen Ping, kapan kamu bertemu dengan teman kaya? Anda dapat tinggal di sebuah rumah di puncak Gunung Panlong. Dan bahkan meminjamkannya kepada Anda dengan murah hati. Saya mendengar dari ibumu bahwa dia juga seorang wanita, anak perempuan dari keluarga yang mana?" Setelah mereka semua duduk, Chen Baoqiang bertanya secara resmi. Penguasa Istana Naga Langit Bab 255. Mendengar Chen Baoqiang berkata demikian, Chen Ping sedikit mengernyit dan wajahnya langsung menjadi dingin. "Baoqiang, mampirlah untuk makan bersama keluarga." Apa gunanya menyebut teman Chen Ping? Orang-orang ini tidak melihat Chen Ping secara langsung. Chen Baoguo melihat wajah Chen Ping tidak terlihat terlalu bagus dan segera berbicara kepada Chen Baoqiang. Meskipun Chen Baoqiang tidak melihat keluarga Chen Ping, bagaimanapun juga Chen Baoguo adalah kakak laki-lakinya, dan ketika Chen Baoguo berbicara, Chen Baoqiang tidak berani membantahnya secara langsung. "Kakak, apa maksudmu? Ada apa dengan keluargaku Chen Zi? Bagaimana kalau itu lebih baik dari Chen Pingmu, kan? Setidaknya saya bukan seorang reformis sejauh Chen Zi belum dipenjara." Li Suzhen tidak senang saat melihat Chen Baoguo berbicara tentang putranya sendiri. Chen Baoqiang malu mengatakan itu. Tapi dia, Li Suzhen, tidak takut pada apapun. "Anda." Wajah Chen Baoguo memerah karena marah, tetapi dia tidak berdaya untuk membantahnya. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa Chen Ping ada di penjara. Melihat Chen Baoguo marah seperti itu,
Sudut mulut Chen Baoqiang memunculkan senyuman dingin sebelum dia berbicara. Baiklah, berhenti berdebat. Sajikan makanannya, ada yang harus aku lakukan sore ini, aku tidak punya waktu untuk tinggal terlalu lama. Baoqiang, lihat apa yang ingin kamu makan dan pesan beberapa secara acak. Tang Honying menyerahkan menunya kepada Chen Baoqiang. Chen Baoqiang bahkan tidak melihatnya dan menunjuk ke menu. Mari kita lihat halaman ini. Saya pernah mendengar bahwa semua hidangan di restoran ini rasanya enak. Ketika Tang Honying mendengar itu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Berapa biaya untuk memesan semua hidangan dalam satu halaman? Lagi pula, tidak hanya ada sedikit orang di sini, jadi makannya harus cukup. Melihat Tang Honying membeku, Chen Chia Yao menutup mulutnya dan tersenyum. Bibi, apakah kamu tidak mampu membelinya? Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja padaku dan aku akan membayarnya. Wajah Tang Honying memerah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Jika dia benar-benar memesan makanan seperti ini, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Ini hanya beberapa hidangan, tidak banyak uang. Chen Ping mengambil menunya, menyuruh Tang Honying untuk duduk kembali, dan langsung memerintahkan pelayan untuk pergi dan menggoreng semua hidangan dalam satu halaman. Melihat Chen Ping benar-benar meminta pelayan untuk menggoreng satu halaman hidangan, keluarga Chen Baoqiang tertawa dingin. Biar jelas saja, kakakku bilang tolong, kalian jangan biarkan dia, jangan minta kami membantumu jika kamu tidak bisa membayar nanti. Maka kami tidak akan peduli, kata Chen Zi sambil melirik Chen Ping. Jangan khawatir, jika makanan ini untukku, aku tidak akan membiarkan kalian membayarnya. Chen Ping tampak tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan sasaran dan ejekan yang disengaja terhadap keluarga Chen Baoqiang. Untuk sesaat, suasana di dalam kotak terasa canggung karena tidak ada yang berbicara. Hanya menunggu makanan disajikan. Baoqiang, kamu baru saja berkata di rumah, sedang mencari pekerjaan resmi untuk Chen Ping. Kamu tahu, Tang Honying angkat bicara untuk memecah kesunyian. Mencari pekerjaan itu mudah, ini bukan hanya soal kata-kataku. Chen Ping selalu bekerja untuk seseorang bukanlah solusi jangka panjang, aku akan mencarikannya semangkuk nasi besi, itu adalah makanan seumur hidup. Chen Baoqiang berkata dengan wajah merendahkan. Namun, soal rumah tua di rumah, saya juga berharap kakak dan adik ipar tidak bersaing dengan saya. Saya berencana menggunakan tempat itu untuk membangun rumah, dan ketika saya pensiun, saya akan pensiun. Lagi pula, Anda sudah meminta pangkalan rumah, Anda juga tidak punya uang untuk membangun rumah. Tang Honying memandang Chen Baoguo, yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, sementara Tang Honying mengangguk dan berkata, jika kami dapat menemukan pekerjaan tetap untuk Chen Ping, kami tidak ingin rumah tua itu ada di sana. Menurut pendapat Tang Honying, menemukan mangkuk nasi besi milik pegawai negeri jauh lebih baik daripada bekerja untuk orang lain, dan juga akan bermartabat untuk mengatakannya, dan jika suaminya tidak dipecat. Pekerjaan Chen Ping tidak akan mengharuskan Chen Baoqiang untuk melakukannya. Melihat Tang Honying setuju, Chen Baoguo sangat gembira dan tersenyum. Bu, aku tidak mau jadi PNS. Selain rumah tua di rumah, keluarga kita harus berbagi sebanyak yang kita mau. Chen Ping buru-buru menghentikan Tang Honying dan berkata, Chen Ping tahu bahwa Chen Baoguo sama sekali tidak menginginkan rumah tua itu, tetapi karena kawasan itu akan dikembangkan. Chen Ping telah melihat laporan pembangunan ketika dia pergi ke rumah Ling Zhenchuan. Chen Ping, rumah tua itu dalam kondisi rusak, sehingga tidak ada gunanya. Biarkan saja dan minta paman keduamu mencarikanmu pekerjaan tetap dan hidup sejahtera di masa depan.
Tang Honying memelototi Chen Ping dan menyuruhnya membiarkannya bersambung.